Baik teman-teman, jadi kali ini saya akan awkward anjay. Jadi saya akan menjelaskan, saya akan berusaha membuat tugas AAK ya. Jadi di sini ada tugasnya, sebuah penelitian dengan menggunakan kuesioner dilakukan terhadap 20 karyawan pada perusahaan garment. Desain kuesioner kayak gini, nama, jenis kelamin, bla 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 bla. Habis nomor 1, berdasarkan tugas kuesioner di atas, rancanglah sebuah file data dengan program SPSS dengan nama tugas. Entry data hasil penelitian di bawah. Nah ini entry data hasil penelitian. Nomor 2 ya, entry data ke dalam SPSS. Jadi kalau entry data itu ya kayak gini. Jadi kita salin aja data yang ada dari soalnya. Nah ini ke SPSS-nya ya. Jadi beda sama Excel, kalau nyalin ke SPSS tuh yang putih-putih ini aja yang bisa diisi. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ya, jadi teman-teman perhatikan nih di pojok kiri bawah ada data view, ada variable view. Data view itu ngeliatin data kayak gini. Kalau variable view itu kayak gini. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat nama ini adalah ini. Ini yang atas nama. Ya, lihat pointernya. Jadi ini nama, ini nama. Coba kita ganti misalnya Waste kan apa bahasa Balinya nama ya? Adan Caine. Oh ya, di sini nggak boleh pakai spasi ya. Jadi Adan _ Caine. Nah, nih berubah kan. Jadi lihat pointernya Adan Caine. Nah, begitu juga yang lain ini. Yang sederet ini semua di sini dia. Ya. Jadi variable view ini untuk men-setting yang ada di data view. Jadi kita balikin lagi aja. Jadi nama. Nah, di sini ada tipenya ya. Jadi tipe tuh jenis data, jenis yang kita input di sini. Tipenya seperti apa sih data yang kita input di sini? Nah, di sini ada cara gantinya, diklik nih, ada 3.3 ini diklik. Nah, bisa pilih di sini. Jadi berdasarkan sumber yang saya temukan di internet. Tapi lebih baik Bapak Ibu sekalian bisa cari lagi ya di buku ya, karena ini Google. Google cukup berbahaya, tidak baik untuk mahasiswa mencari di Google. Tapi karena saya mager, jadi cari di Google. Jadi ini yang saya dapatkan. Kalau jenis-jenis ini, nah data ini. Jadi kalau numerik, variabelnya berupa nilai angka, ditampilkan dalam format numerik standar, ya angka biasa. Sedangkan kalau koma ini variabel sama kayak variabel numerik, tapi dibatasi oleh koma untuk tiap 3 angka. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa baca sendiri nih. Screenshot aja di YouTube-nya. Nah, ini. Yang kita pakai di sini string. String merupakan variabel yang bukan numerik. Artinya dia tuh kayak tulisan gitu loh, teks. Nah, pakai dia string gitu. Modelnya model string. Sedangkan untuk yang angka kita pakai numerik. Nah, sementara kayak gitu. Ya, jika sudah ini dimasukkan datanya di setting atas-atasnya ini. Nah, baik, jadi selanjutnya di sini ada kolom width ya, yang di WIDTH ini. Ini yang saya tahu, sejauh ini yang saya tahu ini membatasi kalau misalnya datanya tipenya string, nah ini kirinya kan nama string. String itu artinya karakter atau tulisan. Width ini bisa ngasih batasan. Berapa banyak sih karakter yang bisa kita ketik? Contoh, ini 8 kan batasnya. Kita bisa ketik di sini laki-laki. Bisa. Tapi kalau misalnya kita tambahin di sini ya. Kita coba laki strip lak. Nah, saya udah ngetik huruf ini. Nah, nggak bisa diketik. Mentok dia. Jadi di sini dia batasnya hurufnya 8 kayak gitu. Di bawah 8 bisa. Nah, itu. Kemudian di sini ada untuk value saya jujur kurang belajar ya untuk ini ya. Ini kayaknya ada value sama missing ini digunakan untuk beberapa analisis analisis ya. Kayak ada dulu uji apa gitu namanya. Intinya ini dipakai khusus untuk nentuin beberapa uji gitu. Ada beberapa uji yang harus kita mengedit value dulu. Tapi kita nggak usah belajar karena saya juga nggak ngerti. Kalau desimal nih berapa angka di belakang koma? Nah, ini
Misalnya pendapatan. Nah, ini kan Bapak Ibu kalian bisa lihat, teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada pendapatan pengeluaran kan. Ini ada 0,00. Nah, ini bisa dihilangin nih. Ya, pendapatan dan pengeluaran. Ada 0,00-nya. Kita cari variabel view, cari pendapatan. Nah, ini desimalnya kita tag ke 0. Pengeluaran juga tag ke 0. Kita lihat apakah berubah. Boom. 0,00-nya hilang. Jadi berapa angka di belakang koma. Nah, kemudian yang penting lagi itu apa ya? Untuk yang penting lagi ini align yang untuk ngatur ya, mau center apa ya. Kayak center lebih rapi. Ini nggak usah diatur juga nggak masalah sih, tidak ngaruh. Cuma kenyamanan saja, kenyamanan pengguna. Kemudian di sini ada namanya measure. Asik. Gimana sih ngukurnya itu gitu. Jadi di sini ada pilihan nominal atau ordinal atau scale. Jadi berdasarkan sumber yang saya dapat di Google. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ada sumber buku, tolong kasih tahu ke saya karena saya kepepet waktu ya. Studio foto saya Sosik Bali tidak ada yang ngurus, jadi tidak sempat mencari. Jadi ini ada di internet ya. Kalau saya dapat di Aternesia. Jadi kalau misalnya nominal itu dia lebih ke kayak satu angka kayak jenis hal yang tunggal gitu. Misalnya jenis kelamin gitu. Jadi kayak ini dah. Variabel nominal adalah tipe variabel yang mempresentasikan suatu nilai numerik sebagai label dari variabel tersebut. Jadi variabel ini nggak dipakai untuk perhitungan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Contoh jenis kelamin gitu. 1-0 kayak kemarin bapaknya bilang. Nama perusahaan, nama universitas, itu kan nggak dipakai untuk penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Untuk matematika nggak dipakai. Kalau ordinal adalah yang bisa disebut dengan ranked test atau data dengan peringkat. Nah, peringkat, jadi tingkatan-tingkatan gitu. Peringkat gitu. Variabel tingkatan pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMA, PT gitu. Tingkatan organisasi seperti anggota, koordinator, inti, wakil ketua dan ketua, variabel tingkat umur, tingkat lah intinya. Skill dia kayak kalau nggak salah nih apa ya? Skill tuh kayak ukuran kayaknya, variabel tinggi badan siswa, variabel udah lebih ke variabel tuh pakai skill. Tapi saya sendiri juga sebenarnya bingung sih untuk yang kapan pakai nominal, kapan pakai ordinal, kapan data itu di setting skill. Ini mungkin nanti bisa ditanyakan di kelas. Jadi sementara saya pakai nominal semua karena nggak tahu ya harus pakai apa. Nanti ditanyain lagi. Nah, itu untuk data input. Nah, segitu data inputnya. Jadi kalau udah Bapak Ibu sekalian setting di sini, copy paste lah. Aduh, mana PR-nya? Oh, tidak, hang. Malah. Quick access. Nah, ini. Terus. Jadi, ini disalin. Nah, ini langsung aja ini data-data ini disalin semua ke dataset yang ada di sini. SPSS itu kalau dibuka akan muncul dua. Yang pertama data ini, yang kedua adalah ini. Ini tuh hasil output analisisnya. Jadi kita fokus dulu ke ini, ke data entry-nya. Nah, itulah untuk data entry, teman-teman sekalian. Untuk nge-entry, untuk input datanya. Sekarang lanjut ke soal nomor. Artinya soal nomor 1 dan 2 ini jadi 1 udah ya. Input dan nge-save. Kalau nge-save sama kayak di Excel, Ctrl Save, Save As. Kayak gitu. Nah, jadi kita lanjut lagi. Baik, jadi sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu buatlah uraian deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan status kepegawaian. Jadi ini uraian atau deskripsi ya, saya dapat diajarin di grup tadi menggunakan namanya analisis frekuensi ya. Buat ngetes seberapa banyak sih ada laki. Aduh, ini kurang. Ya, ternyata perempuan nih nggak cukup 8, harus 9 supaya bisa n. Nah ini ya maksimalnya saya ubah ke 9, tadi kan 8.
perempuan itu ada 9 kata. Jadi di sini kasih tahu pakai namanya analisis frekuensi, klik analyze, kemudian cari deskriptif statistik, kemudian kita cari frekuensi. Nah, frekuensi kita masukin tadi kita perlu, yang pertama kita perlu kelamin, jenis kelamin maksudnya. Ini jenis kelamin kita masukin. Sudah jenis kelamin itu ada pendidikan dan status. Pendidikan ya. Kemudian kita diminta selain pendidikan dan status kepegawaian. Ini status kepegawaian. Masukkannya. Kemudian kita klik OK. Nah, di outputnya keluar. Jadi ini ada statistik, jadi jenis kelamin, data yang valid ya, yang missing nggak ada. Jenis kelamin 21, pendidikan 21, semuanya ada. 21, maaf teman-teman, ini ada yang belum kehapus ya. Jadi seharusnya 20 data aja ya, kita ulang lagi ya. Ini salah. Bisa di X atau bisa di delete aja ya, outputnya kita delete. Ulang dari awal. Jadi analyze. Jadi ini udah 21-nya tadi hidup ya, makanya dia kehitung 21 data. Udah saya clear. Sekarang analisis lagi, deskriptif, frekuensis. Nah, ini yang tadi data-data jenis kelamin, pendidikan. Untuk ngeluarinnya tekan ini. Terus, nah, untuk masukinnya, klik dia dulu ini, status kepegawaian. Klik ini. Nah, kayak gitu. Jadi, jika sudah, kita klik OK. Nah, ini. 20 data. Jenis kelamin artinya di sini laki ada 8, perempuan ada 12. Jadi dari 100%, laki-laki itu jumlahnya ada 40% dan perempuan 60%. Nah, kayak gitu. Sama juga pendidikan dan status kepegawaian. Jadi kita kopas ke Word. Ya, kopas ke Word. Ini kita kopas ke Word. Nah, ini. Ctrl C, Ctrl V. Sip. Mau Ctrl V. Nah, jadi nanti tinggal diketik-ketik aja bahasa-bahasanya ya. Misalnya kayak dari jumlah laki-laki bla bla, dari total keseluruhan responden bla 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 bla, terdapat laki-laki sebesar 40% dari total sampel yang dikumpulkan, yaitu berjumlah 8 bla 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 gitu. Jadi tinggal diketik aja kata-katanya. Nah, itu sih untuk yang pertama, untuk frekuensi ya, frekuensi.